domba harus diambil untuk setiap keluarga. Semua kepala keluarga di sini angkat tangan. Saudara harus membawa seekor anak domba dan disembelih. Sembelih sekarang. Tampung darahnya. Amin. Lalu engkau harus pergi ke ambang pintu ke rumahmu. Dan melaburnya menjadi sebagai tanda untuk melindungi. Perkataan Pesah itu artinya Passover. Nah itu, coba lihat itu. Ya. Maka di ambang pintu rumahmu, setiap kepala keluarga harus membubuhkan darah domba yang tidak bersalah tadi. Saudara tahu bahwa domba bagi orang Israel itu bukan untuk dimakan, tetapi untuk korban. Dan begitu disayangi seperti saudara mungkin menyayangi kucing atau anjing saudara. Saya punya seekor anjing kecil yang kita sayangi. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau saya mesti menyembelih dia. Tetapi untuk melindungi seluruh keluarga saya bayangkan anak-anak nangis waktu itu, disembelih. Darahnya disapukan. Dan apabila malaikat maut datang, maka dia akan lewat. Saya minta ilustrasi siapa yang cocok jadi malaikat maut ya. Ya Teddy aja Teddy. Malaikat mautnya ganteng saudaraku. Wajahnya sangar sedikit. Tuhan akan berdiri di sini. Dan ketika dia lewat, dia mau masuk. Dia lihat orang itu, dia lewat. Pas. Ya. Ini demam berdarah saudaraku. Mau masuk sini. Pas. Lewat lagi. Amin. Perceraian mau lewat sini. Lewat. Terima kasih Teddy. Kamu malaikat maut yang ganteng sekali. Puji Tuhan. Saudara, saya mau beritahu saudara. Seluruh dunia sedang mencari penolak bala. Ada orang supaya menolak bala, di pintu rumahnya dikasih tulang babi. Henco. Ada dipasang cermin. Ada yang agak besar. Dikira setan takut. Setan mau masuk, sudah rapi ke Anda, lalu dia masuk. Di Turki lain lagi. Kalau saudara pergi ke Turki, di mana-mana saudara akan melihat bulatan berwarna biru. The blue eye, mata biru. Sampai masjidnya pun warnanya biru. Sebab apa? Katanya setan takut kepada mata biru. Setan tuh takut warna biru. Saya pertama jadi kontraktor. Saya heran, kenapa zaman dulu semua tegel di dapur tuh warnanya biru. Dikasih tahu wong Londo pinter. Laler nggak suka warna biru. Saudara tahu nama iblis? Beelzebub, the Lord of the Flies. Tapi biru itu bukan biru yang di Turki, biru itu warna sorga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara dan saudara warga kerajaan sorga. Dan biarlah ada warna biru kepadamu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya meriah. Sudahkah ada tanda darah di rumahmu? Lalu domba tadi setelah disembelih, dibakar. Jadikan kambing bakar. Domba boleh, kambing boleh. Lalu diadakan perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu dipimpin oleh kepala rumah tangga. Seperti sekarang saya memimpin saudara. Yang pertama harus dilakukan, itu hari raya roti tak beragi. Semua ragi yang di rumah mesti dibuang. Sebab daun palem asli sana enggak lembek gitu, agak keras. Dari daun pohon korma. Dipakai untuk nyapu, untuk membersihkan bait Allah. Nah saya mau beritahu saudara, Tuhan memberikan kemenangan kepadamu supaya bisa membersihkan segala ragi-ragi. Ragi apa saja? Firman Allah mengatakan ada ragi Farisi. Itu paling jahat. Kemunafikan. Dibersihkan, yuk kita bersihkan. Segala ragi-ragi kenajisan. Porno, anything. Ayo kita bersihkan dari rumah kita. Dari mulut kita nih loh. Saudara sebelum bertobat, mulut ini kotor sekali saudara. Mulut ini kotor sekali, ini kotor sekali, ini kotor sekali.
Tetapi saya mau beritahu dalam perayaan Pesta ini, marilah kita berpesta bukan dengan ragi keburukan, ragi kejahatan, tetapi dengan ragi ketulusan hati, dengan ragi kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Lalu dalam perayaan Paskah itu mereka mengingat segala kepedihan mereka di Mesir. Mereka makan sayur yang pahit. Pahit. Itu horseradish yang dibikin wasabi. Ada seorang teman saya tahu wasabi yang buat makanan Jepang. Ada seorang teman saya, dia itu tidak ngerti so tahu. Ada wasabi sebesar ini, saudaraku. Dia sok gaya, dia main sumpit diuntal. Mukanya jadi ungu, saudara. Tetapi mereka makan sayur yang pahit. Karena 14 Nisan adalah hari kemerdekaan mereka keluar dari Mesir. Saudaraku, 30 tahun yang lalu saya dikeluarkan Tuhan dari Mesir. Tetapi sebelumnya banyak kepahitan saya alami. Ini saatnya untuk ingat betapa baiknya Tuhan. Kita ingat betapa hebatnya our Savior. Mereka mengingat bagaimana bangsa Mesir dihukum oleh Tuhan. Segala berhala Mesir dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, jangan ada anak Tuhan berkata gini, saya ini zaman ini demam berdarah yo, enai KB ketularan demam berdarah. Jangan, pas. Coba sih latihan saudaraku, ya. Katakan pas. Ada gini. Saudara tentara Allah, pas gini. Pas. Pasang kuda-kuda gitu loh saudaraku. Setannya enggak takut, saudara. Firman Allah berkata, ketika kau melihat tanda darah, bukan melihat perbuatan baikmu, bukan melihat pelayananmu, tetapi ketika ada tanda darah anak domba Allah, berapa banyak di rumahnya, di hatinya, hidupnya ada tanda anak domba Allah, darah anak domba Allah. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Baru-baru ini kita melayani satu persekutuan, ada seorang ibu. Dia berkata, aku penguasa bumi. Kesurupan saudaraku. Iya toh? Lalu kita sambut, ada kuasa dalam darahnya. Bebas saudara. There's power in the blood of Jesus. Ada kuasa dalam darah Yesus yang memerdekakan engkau, membebaskan engkau, memberi pertolongan kepada, memberikan tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu, dengar baik-baik, iblis tidak suka sama merayakan Pesta. Karena Paskah ini powerful. Kemudian mereka ada sebuah piring, yaitu isinya air garam. Sayur dimasukkan pertama kali, jebret, ditarik keluar. Itu Israel. Melewati laut, keluar. Mungkin saat ini saudara ada seperti tenggelam di laut, saudara pasti keluar. Tapi yang kedua dimasukkan dan ditarik lagi, itu Firaun. Ojo ngomong, Firaun ini moro tuoku, jangan saudaraku. Ini kuasa kegelapan. Begitu dikubur, dia tidak akan bangkit untuk selama-lamanya. Saudara tahu Musa itu seorang jenderal. Musa itu membunuh orang Mesir. Tapi ketahuan mungkin jempolnya masih nongol. Tapi Tuhan kasih tahu pada Musa, gini loh Musa caranya ngubur orang Mesir. Dia kubur selaku ratusan meter di bawah permukaan laut. Itulah Tuhan kita. Dia berkata, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ada banyak yang berkata gini, Pak Arifin itu kiwir-kiwirnya suami saya cantik sekali, masih muda. Pak Arifin gimana? Saya beritahu kepadamu, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin saudaraku. Loh betul. Debt collector yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang ngomong amin tadi berarti punya utang. Lalu mereka ngambil roti, dibungkus kain putih, gambaran kain kafan. Ya, isinya 3.
Tapi aneh, diambil yang nomor 2. Ada 3, diambil yang nomor 2. Pribadi yang kedua. Lalu ditusuk. Itu yang dia katakan. This is my body, broken for you. Yesus tidak pernah berkata, aku cuma nabi. Ketika dia datang ke muka bumi, dia menyebutkan namanya adalah I am. Jangan takut, aku ini. Ego eimi, I am. I am adalah nama Tuhan. Dia adalah Yehova. Dia adalah pribadi yang kedua yang menjadi manusia. Sekarang dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 100% Allah, 100% manusia. Yeshua, Yesus Kristus, tepuk tangan bagi dia. Tapi dia tertikam karena segala pemberontakan kita. Dia diremukkan karena segala kejahatan kita. Pada tanggal 14 Nisan, jam 3 sore, imam besar akan mengambil seekor anak domba ini, pilih yang paling baik dari seluruh Israel. Dan imam besar ini potong lehernya. Dan berkata, it is finished. Itu yang terjadi pada Yesus. Tidak ada seorang pun yang memotong lehernya. Dia menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Because he love you. Firman Allah berkata, our Passover lamb was sacrificed for us. Kalau ada orang menghina saudara, ada orang merendahkan saudara, melecehkan saudara, ketahuilah yang paling berharga itu sudah diberikan pada saudara dan saya. Ada 2 pelajaran saya mau tambahkan pada saudara hari ini supaya saudara mengerti. Saudara umat yang mesianik, tampilkan gambar Yesus naik di atas keledai. Keledai tidak pernah ditunggangi. Sebelum mereka keluar di tanah Mesir, peraturan pertama yang Tuhan ajarkan adalah kitab Exodus, kitab Keluaran pasal 13. Mari buka bersama saya. Keluaran 13 ayat 11. Setelah itu tentu saja mereka minum anggur. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru. Perjanjian lama itu kita yang mengasihi Tuhan. Perjanjian baru Tuhan yang mengasihi kita. Tidak seorang pun bisa mengasihi Tuhan. Orang Yahudi laki-laki memakai syal sembahyang ini jumlahnya 613. Peraturan, hukum. Kalau melanggar satu saja, batal. Engkau melakukan 612, batal satu, batal semua. Jadi yang bisa menebus cuma satu, yang sempurna, yang tidak pernah melanggar apapun. Dialah Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia, saudaraku. Saudara diberkati bukan karena saudara baik. Perjanjian baru, aku menulis hukum-hukumku di hati mereka. Di Bilangan 13 ayat 11. Semua anak laki-laki yang pertama yang lahir